Namun sesungguhnya kalau lihat Undang-Undang 16 2006 sudah jelas sekali bahwa penyuluhan itu strategis, harusnya bisa diperhatikan dari segi ketenagaannya, keuangannya, kemudian sarana-prasarana pendukungnya dan seterusnya begitu. Sehingga kalau itu dikelola dengan baik, maka insya Allah yang tadi masyarakat kita masih ada di bawah garis kemiskinan di pedesaan bisa terangkat. Sehingga bagaimana kita nyebutnya biasanya change for transformation, behavioral change, tapi not just about behavior. Jadi pembelajaran yang dirancang untuk membangun kesadaran orang, sehingga dengan kesadaran yang sendiri mau berubah dan juga mau terlibat dalam proses-proses untuk memperbaiki, kalau dia di bidang bisnis memperbaiki cara produksinya, kalau dia di bidang lain memperbaiki itu, sehingga terwujud istilahnya petani beserta keluarganya yang sejahtera tanpa merusak lingkungan seperti itu. Bahkan aspek lingkungan pun juga masuk. Keberlanjutan ya. Iya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat datang kembali di FEMA Voice, suara FEMA untuk individu, keluarga, dan masyarakat. Alhamdulillah, pada kali ini kita kedatangan tamu istimewa kita, Ibu Dr. Siti Amanah. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah, baik, Prof. Ujang. Alhamdulillah. Beliau adalah dosen di Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Kita akan berbincang-bincang ini di sekitar pertanian ya, dan juga bagaimana penyuluhan ya di Indonesia ini. Selama karir Ibu sebagai dosen, juga sebagai peneliti, Ibu nyaman disebut sebagai ahli di bidang apa nih, Bu? Penyuluhan dan komunikasi pembangunan, Prof. Penyuluhan dan komunikasi pembangunan. Nah, ini bidang ilmu yang menarik ini, dan saya yakin ini punya peranan yang besar dalam pembangunan pertanian kita. Bagaimana Ibu menggambarkan ya kondisi pertanian kita dan bagaimana peran penyuluh pembangunan itu, penyuluhan pembangunan dan juga komunikasi. Ya, baik, terima kasih Prof. Ujang. Nah, kita tahu bahwa 36,7% sekitar itu, atau katakanlah 37% masyarakat kita berada dalam kondisi masih tertinggal, dan sebagian besar 70% dari 37% itu berada di pedesaan dan bergerak di bidang pertanian dan masih memerlukan istilahnya akses terhadap informasi, kemudian akses terhadap sumber-sumber permodalan, dan juga bagaimana produk mereka bisa dipasarkan. Oke, akses ya. Akses. Dan di samping itu kita sudah istilahnya mengalami pasang surut dalam penggunaan pendekatan penyuluhan untuk keberdayaan masyarakat. Nah, apa nih maksudnya dengan pasang surut nih, Bu? Pasang surut istilahnya begini, ketika Belanda, misalnya pemerintah Belanda memerlukan semacam produksi hasil dari perkebunan, hasil dari pertanian, rempah-rempah dan seterusnya, di situ pemerintah Belanda waktu itu melakukan investasi yang sangat besar, memastikan bagaimana petani itu bisa memproduksi hasil sesuai dengan kriteria atau standar yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial pada saat itu. Begitu. Jadi cukup besar perhatian mantri-mantri tani pada masa itu. Dan itu Belanda yang mengelola ya. Sehingga kita kenal, Prof, kalau kita sering jalan-jalan ke kebun raya, misalnya Prof jogging begitu di sana, itu waktu itu Belanda yang membangun itu untuk kebutuhan pelestarian plasma dan juga kebutuhan untuk mempelajari botani dan sebagainya. Jadi rupanya sejarahnya cukup panjang juga ya. Cukup panjang. Namanya pertanian dan penyuluhan ini ya. Nah, betul. Bagaimana itu sekarang kondisi yang sekarang ini? Ya, kemudian perang dan seterusnya, kemudian pada zaman Orde Baru fokus pada revolusi hijau dan seterusnya, dan bahkan
IPB pun serta Universitas Indonesia terutama Fakultas Pertaniannya terjun langsung itu dalam membantu petani dan juga masyarakat di bidang pertanian, sehingga bisa istilahnya mahasiswa mendampingi mereka untuk pendidikan pertanian, sehingga petani mendapatkan semacam pembelajaran dari mahasiswa mengenai bercocok tanam yang baik. Nah, dalam perkembangannya sampailah pada masa ketika ada desentralisasi. Saya potong saja Ya. sejarahnya itu. Oh, undang-undang otonomi daerah maksudnya nih? Iya, Oke. Undang-Undang 23 Ya. 2014 yang diawali mungkin tahun 99 kalau Ya. tidak salah. Nah, itu terjadi semacam pergeseran di mana pemerintah daerah itu memfokuskan untuk apakah ke sumber daya manusia ataukah infrastruktur begitu. Oh, begitu. Karena mostly Ini dari sisi pembangunan pertanian dan juga penyuluhan, undang-undang desentralisasi ini otonomi daerah ini lebih menguntungkan atau lebih banyak yang tidak menguntungkan bagi itu? Oke, sebenarnya kalau dari segi konsep, saya bukan ahli di bidang itu. Ya. Namun kalau dari segi konsep kan sebenarnya desentralisasi pemerintahan itu mendekatkan layanan. Seharusnya. Ya. Tapi apa yang terjadi sebetulnya? Namun karena ada istilahnya ini, Prof, istilahnya urgensi untuk segera menunjukkan bahwa hasil yang cepat kan lebih cepat membangun jembatan daripada infrastruktur ya. Daripada kita invest di human. Karena kalau invest di human nggak bisa dilihat secara langsung, 1 tahun 2 tahun, sehingga betul. itulah yang sepertinya berkontribusi terhadap pergeseran fokus dari pemerintah daerah kepada yang agak non ke human gitu. Sehingga apakah ini maksudnya tenaga penyuluh yang ada itu tidak lagi dikelola oleh pemerintah pusat? Sebelumnya kan oleh pemerintah pusat, ya. Betul? Apakah betul? Betul. Kemudian desentralisasi pemerintahan, akhirnya tenaga penyuluh dikelola oleh daerah. Namun pada tahun 2017 balik lagi, Prof, ke pusat. Ada semacam adendum atau penataan kembali kelembagaan penyuluhan karena ada semacam pembatasan jumlah badan dan seterusnya di daerah. Begitu. Seperti itu, sehingga untuk penyuluh yang berada di bawah atau di bidang pertanian, dia ditempatkan di daerah. Kemudian untuk penyuluh kehutanan ada di provinsi, yurisdiksi dan juga pengelolaan penanganannya, dan untuk perikanan ada di pusat. Namun sesungguhnya kalau lihat Undang-Undang 16 2006 sudah jelas sekali bahwa penyuluhan itu strategis, harusnya bisa diperhatikan dari segi ketenagaannya, keuangannya, kemudian sarana-prasarana pendukungnya dan seterusnya begitu. Sehingga kalau itu dikelola dengan baik, maka insya Allah yang tadi masyarakat kita masih ada di bawah garis kemiskinan di pedesaan bisa terangkat. Baik. Dan ya mungkin seperti itu. Ya menarik ya, artinya pergeseran. Betul. Di dalam 20 tahun terakhir ini banyak perubahan ya. Betul. Jadi sekarang ini apakah pemerintah secara rutin merekrut tenaga penyuluh? Nah, pertanyaan yang bagus. Informasi yang saya terima, karena kita saling belajar dan diskusi dengan mahasiswa juga, yang di Kementerian Pertanian ada istilah THL, TBPP. Sekarang alhamdulillah sudah ada pengangkatan. Karena alhamdulillah ya. Iya, karena berdasarkan RPJMN pembangunan fase sekarang ini fokus pada investasi di sumber daya manusia, Prof. Presiden kita begitu. Sehingga mendapatkan momennya ya. Perekrutan kembali tenaga penyuluh ini ya. Ini semacam penyegaran, Prof. Nah untuk di bidang pertanian sendiri ada berapa macam kategori atau nama dari penyuluh ini sebetulnya? Kalau di zaman beberapa waktu yang lalu kita kenal ada penyuluh madya, penyuluh spesialis seperti itu. Tapi berdasarkan konten areanya. Ada penyuluh tanaman pangan. Yang ditangani. Iya, betul. Kan spesialisasi. Ada tanaman pangan. Tadi saya dengar ada kehutanan ya. Ada, itu di Kementerian Kehutanan. Begitu. Ada horti juga. Bukan, Prof?
Hortikultur Oh, maksudnya. Kalau hortikultur di juga. perikanan juga ada. Ada. Ada, bahkan ada sebutan juga pengawas perikanan karena berhadapan dengan Oke, baik. ekosistem yang luas, Prof. Ya. Pengawas. Karena saya dengar juga kalau nggak salah di BKKBN juga ada Ada. penyuluh KB. Ya, di pajak pun ada penyuluh Oh, pajak, iya. sehingga sesungguhnya itulah rupanya yang menginspirasi pendiri program studi penyuluhan Prof. Margono almarhum mengubah nama program studi penyuluhan pertanian menjadi penyuluhan bangunan. Pembangunan. Karena nggak Jadi hanya lebih luas areanya ya. lebih luas. Iya, betul, Prof. Ya. Nah, mencermati kondisi sekarang ya, ini kan informasi apapun bisa didapatkan dari sosial media ya, termasuk pembangunan pertanian ya. Bagaimana posisi penyuluh pertanian nih seperti sekarang ini? Ya. Apakah memang masih dibutuhkan atau masyarakat artinya punya kebebasan kalau dia ingin maju ya belajar sendiri gitu? Apa memang seperti itu? Nah, Ibu melihatnya bagaimana nih? Iya, bagus. Jadi kita bisa mengakses informasi, teknologi dari dunia maya ya, Prof ya. Dari internet, dari YouTube, dari beberapa aplikasi sosial media. Nah, namun ada hal yang tidak bisa digantikan oleh sosial media atau internet lah, atau infrastruktur internet, yaitu motivasi, pendampingan. Oh, betul. Kemudian dua area ini ya. Yang nggak bisa digantikan oleh alat seperti itu. Namun hal ini harusnya menjadi peluang bagi para penyuluh untuk bisa mempunyai sebuah kompetensi. Bagaimana sosial media dan juga seperti podcast dan seterusnya itu bisa digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi penyuluh dalam penyuluhan. Karena kan Indonesia luas banget, Prof. Tidak mungkin semua bisa dipelajari oleh tenaga penyuluh. Jadi dengan adanya terbatas ya. Iya, perkembangan teknologi itu bisa dibantulah untuk mengakses yang terluar, yang terdepan. Nah, untuk yang terbelakang mungkin harus banyak manusia yang bergerak di sana. Mix method dengan. Ya. Jadi intinya ada beberapa area ya. Ini akan lebih baik ya, sahabat sekalian dilakukan secara tatap muka oleh penyuluh ya. Dan juga mungkin begini, mungkin tenaga penyuluh tetap diperlukan keberadaannya karena memberikan arah mungkin ya. Artinya informasi tersebar luas, tapi petani maupun UMKM di bidang pertanian itu dapat memilih dengan cermat dengan arahan si penyuluh itu ya. Tapi memang tantangannya lebih besar penyuluh sekarang mungkin ya. Iya, enabler harus mampu membuat enabler. Kata istilahnya bagaimana orang yang asalnya tidak mau menjadi mau, tidak mampu menjadi mampu, tidak ada peluang menjadi mempunyai akses. Dan mungkin bisa mendaya gunakan teknologi, di samping dia ada istilahnya menggait begitu, bila mana diperlukan, dan dinamis sekali, Prof, ininya perannya. Nggak cuma sebagai teacher, tapi juga sebagai fasilitator, motivator, dan juga bridger, bahkan kadang brokering. Maksudnya apa nih brokering? Itu kan kalau UMKM yang baru tumbuh belum punya istilahnya akses ke jaringan. Nah, penyuluh kan dekat dengan perguruan tinggi, dengan lembaga riset, sumber-sumber teknologi, dan juga pasar. Nah, dia boleh membrokering. Broker itu menjembatani ya. Sehingga insya Allah kalau itu terjadi dan semua penyuluh punya kompetensi itu, nah kita bisa yakin, Bro, nggak ada lagi garis kemiskinan atau orang yang berada di bawah. Insya Allah, mudah-mudahan ya. Gimana nih peranan perguruan tinggi ya? Karena apalagi IPB ya, yang IPB ini yang namanya pun pertanian begitu ya. Bagaimana IPB mempersiapkan tenaga-tenaga ini nih? Ya. Tenaga-tenaga penyuluh ini, apakah punya komitmen? Nah, kalau menurut saya ada beberapa strata untuk merespon itu. IPB juga punya sekolah vokasi, sedang dikembangkan juga profesi penyuluh oleh Dr. Ninu ya, Ninu Purnaningsi, dan juga di level analis kebijakan seperti S2, S3
yang di bidang komunikasi pembangunan, dan di sana Iya. ada peminatan penyuluh pembangunan mencetak level analis kebijakan dan juga hal yang lebih advance mungkin. Oke, jadi IPB merespon dengan Betul, menyediakan program studi betul, ya yang betul. Antara langsung lain studi mengenai penyuluhan Nah, komunikasi ya itu dan penyuluhan pembangunan. itu di segi pendidikan. Ya. Kalau di segi pengabdian masyarakat kita punya LPPM juga, dan ada berbagai pusat. Dan salah satu Ya, tugasnya juga berkaitan dengan penyuluhan ya. Pengabdian masyarakat, dan seperti saat ini Pak Rektor sedang berada di Malang misalnya untuk melihat perkembangan petani binaan yang ada di sana, dan tetap berkomitmen bagaimana petani dan keluarganya dalam arti luas, dan juga pembudidaya, nelayan, UMKM, keluarga petani juga bisa better farming, better business, better living, dan better community, Prof. Wah, Better luar biasa ini, environment menarik also. ini slogannya ya. Ya, better environment seperti itu. Selama ini kan kegiatan penyuluhan, tenaga penyuluh itu selalu image-nya ya, citranya terkait dengan pemerintah. Artinya pemerintah yang menyiapkan, pemerintah yang merekrut. Tapi kita juga melihat ada aktivitas bisnis di bidang pertanian ya, baik peternakan ya, kemudian hortikultur dan juga tanaman pangan lainnya. Nah, ini sebetulnya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, dia berkepentingan nggak sebetulnya memiliki tenaga penyuluh? Bagaimana Ibu melihatnya di kondisi di lapangan? Ya, sangat berkepentingan, karena bagaimanapun katakanlah ada perusahaan pakan ternak misalnya, Ya. itu kan memerlukan sejumlah market, yang dimana marketnya adalah pembudidaya ayam misalnya, peternak lah katakan ya. gitu. Sehingga memang mereka pun memiliki tenaga penyuluh sesungguhnya. Kita sebutnya penyuluh swasta. Oh, begitu. Jadi mereka memang menamakannya penyuluh swasta. Penyuluh swasta, dan di undang-undang pun ada begitu disebutkan. Jadi mereka itu sebetulnya pegawai dari perusahaan ya. Betul. Karena kan untuk kelola pakan itu kan ada istilahnya dosis, bukan dosis ya, kalau di obat-obat kimia dosis. Petani kan harus diberi pengetahuan. Pas takarannya apa ya? Ya, pakan kapan ayam one day umur 1 hari harus dibakar seperti apa, ramuannya, ransumnya seperti dan itu. mungkin penyuluh ini lebih bisa jadi lebih intensif ya membina Ya. petani, karena dampaknya langsung berdasarkan ke perusahaan ya, mengenal produk, mengenal merek, sehingga dia mau membeli ya. Ya, sehingga memang harusnya bermitra, Prof. Bermitra antara penyuluh dari pemerintah, kemudian swasta, dan penyuluh swadaya. Nah, ada ketiga ini maksudnya apa nih? Kan yang pertama penyuluh dari pemerintah, swasta, swadaya ini? Ya, swadaya itu berasal dari masyarakat, misalnya ketua kelompok tani, para campion, kemudian pembibit, penakar, itu kan mereka. Jadi memang tujuan mereka hanya untuk membantu ya? Ya, P4S juga, Prof. Ya, jadi tumbuh dari mereka, untuk mereka, dari from farmer back to farmer, istilahnya seperti itu. Seberapa besar tuh yang swadaya itu ya, untuk melihat kondisi kita? Ya, swadaya masih belum banyak. Saya tidak tahu jumlah pastinya, saya lupa. Namun ada di penyuluh kehutanan pun juga ada, penyuluh perikanan pun juga ada penyuluh swadaya yang pemerintah. Nah, bagaimana mereka membiayai aktivitasnya ya, Bu ya? Mereka dari ini, Prof, seperti misalnya almarhum Haji Bahrum, mungkin pernah dengar, yang ada di Cinagara. Mereka punya sekolah semacam kursus tani seperti itu. Kita menyebutnya P4S. Dia tokoh mungkin ya. Tokoh. Kemudian memiliki sumber daya. Dan memang dia inisiatif sendiri ya. Iya. Dan pemerintah daerah biasanya memberikan penghargaan secukupnya kepada mereka, dan ada SK-nya. SK dari pemerintah daerah bahwa Pak Tani atau penyuluh yang memiliki kawasan hutan yang cukup luas itu memiliki istilahnya pengakuan sebagai penyuluh swadaya. Nah, melihat tadi sosial media yang begitu dapat dimanfaatkan juga ya sebagai media untuk penyuluhan, pembelajaran. Kemudian kita juga melihat ada tenaga
penyuluh swasta, yang ini tentunya insentif dan kesejahteraan di swasta ya. Nah, yang untuk Madya sendiri ini, apakah lembaga sosial yang mendanai ya, atau inisiatif individu biasanya, Bu? Kalau swadaya Pak, mereka mempunyai semacam, kalau zaman dulu kan ada UDKP, unit daerah kerja pembangunan, seperti contoh saja Hadi Jaka yang ada di Cijeruk gitu. Ya, Beliau mempunyai kios tani, usaha sendiri. terus di tempat beliau saung beliau juga ada PAUD. Oh. Jadi banyak usahanya, sehingga dari sana semacam kontribusi mereka, kontribusi Pak Jaka dan bapak-bapak ibu-ibu yang menyuruh swadaya untuk mempunyai peran semacam kayak seperti CD jadinya, seperti community development. Oh begitu. Dan mereka juga dengan bermitra dengan petani biasa juga mereka kan saling support begitu. Pembelian pupuk juga bisa ke mereka dan seterusnya seperti itu. Jadi saling menguntungkan. Jadi sebetulnya ada motivasi bisnis. Betul, juga ya. Iya. Ada motivasi, artinya dan sosial. Dia merasa diuntungkan. Betul. Dengan kehadiran dengan masyarakat. Ya. Nah dia memberikan kembali ya. Betul. Kepada masyarakat ya. Mungkin inilah yang disebut dalam istilah teman-teman yang bidang itu kewirausahaan sosial. Kewirausahaan sosial. Sosial itu benar ya. Ya ini menarik ya. Ternyata dalam kondisi yang seperti sekarang ya, sosial media sudah maju, tapi dari sisi aktivitas bahwa masih ada ya aktivitas penyuluhan di lapangan itu ya. Ada. Ya, ada. Baik, tapi mana ininya yang terbesar ya, apakah dilakukan oleh penyuluh tadi yang digaji oleh pemerintah atau tadi swadaya tadi atau yang swasta, Bu? Kalau di Indonesia lebih banyak pemerintah. Swasta mungkin sangat terbatas dari segi unit bisnis. Oh, okay. Misalnya pertanian, peternakan, dan untuk swasta kalau nggak salah bergabung dalam konsorsium yang disebut dengan Agri, saya lupa namanya ya. Di situ ada Singita dan seterusnya. Ada konsorsium untuk penyuluh swasta. Jadi mostly untuk Indonesia masih didominasi oleh penyuluh pemerintah. Karena memang mungkin karena besar provinsi ada dan lebih terstruktur dari segi, dan perusahaan juga terbatas ya dalam memberikan layanan ya, apalagi termasuk swadaya ya. Makanya ini pemerintah giat untuk bermitra dengan perusahaan untuk sama-sama mendanai. Dulu sebutannya 3P public private partnership, tapi sekarang 4P, public private producer partnership. Oh. Produsernya petani sama ya, jadi petani produser ya. Ya, seperti itu, Prof. Ya, menarik lah. Ke depan ini kira-kira pendidikan di bidang penyuluhan ini seperti apa, Bu? Artinya apakah mereka yang di swasta itu masuk melalui jalur pendidikan penyuluhan tadi, atau memang dia itu awalnya bukan penyuluh tapi mungkin diberikan bekal sedikit kemudian diterjunkan? Ya, kalau dari swasta saya rasa bervariasi latar belakang mereka, dan umumnya swasta itu sangat rigid sih, sangat rigid. Kalau mereka memerlukan penyuluh peternakan, kan swasta juga mempertimbangkan pembiayaan. Tentunya mereka pilih yang nggak terlalu jauh dari bidang itu, dan inilah sebenarnya peluang bagi universitas untuk bermitra dengan swasta sebagai lembaga pendidikan untuk sama-sama kayak dunia usaha, dunia industri. Sehingga bisa saling sokong dari segi kita apa sih sesungguhnya yang diperlukan oleh swasta, dan itu diadres dalam pembelajaran kita sehingga sama-sama bisa saling memperkuat. Terlebih di era masa kini sangat diperlukan adanya keterlibatan swasta untuk sama-sama membangun semacam pembelajaran. Mudah-mudahan ini bisa direspon bersama, Prof. Betul. Dan juga program studi di kita. Gitu. Ya, ini menarik ya melihat bahwa sejarah pertanian Indonesia itu tidak terlepas dari keberadaan penyuluh ya. Penyuluh pertanian di lapangan yang punya peranan yang sangat besar dalam memajukan pertanian seperti ini. Nah, kan kalau kita bicara penyuluhan itu
itu biasanya terkait dengan petani kecil ya, petani tanaman pangan dan lain sebagainya. Tapi sesungguhnya kalau untuk perusahaan besar ini apakah eh, penyuluh ini melayani mereka juga? Nah, mungkin tergantung kebutuhannya kali, Bro. Hmm. Kalau perusahaan besar dia punya lab apa? R&D yang sudah mapan biasanya. Yang sudah Bagian mapan. dari struktur organisasi Iya, mereka ya. Iya, R&D yang sudah mapan sehingga mereka biasanya bermitra dengan petani yang sudah advance juga begitu. Mungkin posisi penyuluh juga bervariasi, mungkin ada yang membidangi data dan seterusnya, tergantung swastanya membutuhkan apa begitu. Tapi sebagai apa apa namanya pengetahuan kita juga, Pak swasta pasti sudah yang kapital besar itu sudah mempunyai lab sendiri, seperti misalnya ini Bro, yang tahun 2020 riset bersama teman-teman dan juga IFRI yang mengenai investasi di sumber daya manusia. Sebuah perusahaan besar, atau boleh sebut nama mungkin ya, PT Mars, itu mempunyai lab yang besar sekali di Sulawesi Selatan. Dan mereka bermitra dengan pemerintah, Kementerian Pertanian, pemerintah daerah dan juga petani untuk, dan juga penyuluh. Penyuluh juga bisa dididik oleh mereka. Oh di begitu. Iya, Center of Development. Oh, Dan menarik sangat juga besar. ya. Iya, jadi istilahnya kemitraan itu dibangun tidak hanya untuk kepentingan bisnis, tapi juga mengembangkan standar biji coklat yang masuk pasar global. Dan untuk mencapai ke sana, penyuluh juga harus memiliki pengetahuan itu dan dilatih bersama dengan petani maju juga. Terus ada fasilitator dan seterusnya, sehingga memang kembali ke pertanyaan Prof itu, bagaimana penyuluhan memfasilitasi swasta justru saling belajar jadinya, saling belajar karena mereka lebih advance dari segi teknologi kapital, sementara di tingkat kita masih belum bisa terbatas, sehingga pemerintah membuka ruang untuk bermitra dan ada undang-undang pelibatan swasta dalam pembangunan penyuluhan juga, bukan penyuluhan, pembangunan infrastruktur dan juga sumber manusia. Oke. Kalau persyaratan untuk jadi penyuluh pertanian kan areanya berbeda-beda Bu ya. Iya. Sementara ada juga program studi penyuluhan untuk level S2 ya. Kemudian ada juga mahasiswa yang dari agronomi, peternakan. Nah ini untuk mereka yang kalau ada rekrutmen penyuluhan itu biasanya syarat kompetensinya apa Bu? Nah, kompetensi standar itu ada SKKN-nya Prof. Ada SKKN-nya, ada kompetensi wajib ya berkaitan dengan karakter, berkaitan dengan personal, tapi ada kompetensi teknis yang harus dikuasai. Kalau nggak salah waktu itu disepakati minimal satu penyuluh mempunyai satu kompetensi teknis, apakah di bidang budidaya, pemeliharaan tanaman dan seterusnya, atau pengolahan dan seterusnya, mekanisasi dan seterusnya. Harus ada satu konten area ya, konten area yang subjeknya ya. Kalau jadi kalau dia hortikultur paling nggak dia pernah berpraktek ya. Iya. Dan kalau yang hortikultur, kalau dia lacking di bidang fasilitasi kayak KPM kan, KPM misalnya program studi S1 KPM fokus di sosialnya, sehingga mungkin belum punya technical kompetensi sebagai minor, akhirnya mereka ngambil begitu AGH atau lainnya, semacam itu. Jadi ada, sehingga diupayakan ketika terjun di lapangan sudah lebih percaya diri dalam memfasilitasi masyarakat. Ya, artinya di sini pembekalan teknis ya menjadi sangat penting ya di dalam bidang pendidikan itu ya. Kalau dia mau ke peternakan ya berarti tadi knowledge mengenai peternakannya juga harus kuat. Syukur kalau dia bisa berpraktek sendiri ya dalam bidang peternakan ya. Baik, ini antara penyuluhan kemudian komunikasi ya. Nah seringkali nih Bu, penyuluhan dengan komunikasi itu dibedakan. Ibu melihatnya bagaimana nih? Padahal di dalam proses kegiatan penyuluhan ada proses komunikasi gitu ya. Itulah namanya perkembangan ilmu ya Pak ya. Ada fokus, ada terus mana yang duluan, mana yang belakangan begitu. Sebenarnya ada hal yang generik yang sama, tapi ada hal yang membedakan. Gitu. Oke, baik. Nah kalau penyuluhan mungkin lebih kuat dimensi pendidikannya.
dimensi pembelajaran. Karena proses yang dipelajarinya. ya, karena untuk mengubah perilaku nggak hanya dari segi transfer knowledge, tapi juga menyentuh sampai bagaimana pembelajaran itu didesain untuk bisa sampai mengubah sikap mental seperti itu. Sehingga penekanannya di pembelajaran, tapi dalam proses penyuluhan kan diperlukan adanya komunikasi juga gitu. Sehingga bagaimana kita nyebutnya misalnya change for transformation, behavioral change, tapi not just about behavior. Jadi pembelajaran yang dirancang untuk membangun kesadaran orang, sehingga dengan kesadaran yang sendiri mau berubah dan juga mau terlibat dalam proses-proses untuk memperbaiki, kalau dia di bidang bisnis memperbaiki cara produksinya, kalau dia di bidang lain memperbaiki itu, sehingga terwujud istilahnya petani beserta keluarganya yang sejahtera tanpa merusak lingkungan seperti itu. Bahkan aspek lingkungan pun juga masuk. Keberlanjutan ya. Iya, seperti itu. Baik, bicara mengenai pembangunan pertanian itu tentu tidak lepas daripada IPB sebagai sebuah perguruan tinggi pertanian. Seingat saya, Bu Dr. Amanah ya, dulu IPB itu ada program studi penyuluhan ya. PKP ya, Prof? Ya. S1 levelnya. PKP ya. Penyuluhan dan komunikasi pertanian ya. Nah, kenapa pada saat ini malah yang S1 itu kata penyuluhan tuh hilang gitu dari program studi. Ya, kecuali untuk level S2. Ini kenapa nih? Mungkin kalau sedikit ada sejarah itu, Prof. Sejarah, karena saya pun berasal dari luar IPB begitu ya. Ada sejarahnya, kalau nggak salah waktu itu kan PKP penyuluhan komunikasi pertanian ada di bawah Fakultas Pertanian. Ya, betul. Ada di bawah sosial ekonomi pertanian. Seperti itu teman-teman, karena saya di sosial ekonomi perikanan, Prof. Ini saya sebelum Mayor Minor. Base-nya, ya. Oke, ya. Saya mempelajari sejarah itu di buku putihnya KPM. Ada tebal sekali saya baca. Jadi ada sebuah lokakarya yang diselesaikan oleh teman-teman program studi PKP untuk pengembangan ke depan seperti itu. Pada masa itu mungkin minat pada siswa SMA ke penyuluhan berkurang, sehingga perlu strategi bagaimana membangun program studi yang bisa menarik minat siswa SMA, anak muda ya, sehingga PKP itu bermutasi atau bertransformasi tepatnya menjadi nama komunikasi dan pengembangan masyarakat begitu. Dan ternyata dengan mengubah nama itu ada kalau nggak salah ada perubahan peningkatan minat dari siswa SMA untuk mendaftar. Namun pada hakikatnya justru dengan menjadi KPM itu bisa berkembang 3 lab kalau nggak salah, Prof. 3 lab, yaitu lab komunikasi penyuluhan, lab sosiologi pedesaan dan pengembangan masyarakat, dan lab KARP singkatannya, kependudukan, agraria dan ekologi politik. Oke, baik. Jadi walaupun namanya tidak ada kata penyuluhan, tapi di dalamnya ada divisi yang spesifik dengan penyuluhan ya. Jadi artinya komitmen IPB ini masih sangat tinggi dalam bidang penyuluhan ini. Baik, ini semakin menarik kalau diskusi mengenai pertanian, penyuluhan, dan juga pembangunan masyarakat pedesaan. Nah, sebagai kata akhir nih, apa pesan Ibu ya untuk mereka yang sekarang bertugas sebagai penyuluh begitu ya? Mungkin singkat, silakan Bu. Ya, siap bertugas dan berperan dimanapun saja berada untuk kesejahteraan petani Indonesia. Amin ya. Kita doakan nih para penyuluh pertanian maupun perikanan maupun peternakan maupun kehutanan maupun penyuluh lainnya yang berkaitan dengan sektor-sektor pembangunan Indonesia, bahwa Bapak dan Ibu semuanya
itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi seperti tadi pesan Ibu Dr. Siti Amanah, tetap semangat untuk membangun Republik Indonesia ini. Ya. Mudah-mudahan bincang-bincang kita ini dapat memberikan wawasan kepada masyarakat kita bagaimana sebaiknya kita harus menghargai salah satu profesi di masyarakat, yaitu penyuluh pembangunan, baik di bidang pertanian dalam arti yang sangat luas. Demikianlah bincang-bincang kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Siti Amanah yang telah bersedia menyempatkan hadir untuk berbincang-bincang dengan FEMA Point. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.